Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali di pelajaran fikih yang akan kita bahas tentang bab zakat serta hikmahnya. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita melihat peta konsep atau strategi cara belajar, sehingga kita dapat melihat gambar secara umum sub-sub pokok pembahasan apa saja yang akan kita bahas nanti ke slide berikutnya. Baik, untuk zakat saya akan memberikan 5 sub. Yang pertama, pengertian yang senantiasa kita awali terlebih dahulu, ya kan? Yang kedua, hukum mengeluarkan zakat. Yang ketiga, macam-macam zakat. Yang keempat, syarat wajib harta zakat. Dan yang terakhir, hikmah zakat itu sendiri. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan pengertian. Pengertian zakat itu apa saja sih? Dibagi 2, yaitu secara bahasa yang bisa kita ketahui etimologi, ya kan? Yang kedua secara istilah atau terminologi. Yang pertama, kita ke pembahasan secara bahasa dulu. Secara bahasa, istilah syariat atau yang bisa kita kenal dari bahasa Arab dari kata az-zakat wa antumu az-ziyadah, yang berarti tumbuh atau berkembang ataupun suci. Bisa juga as-shalah, yaitu yang lebih baik. Selanjutnya yaitu secara istilah atau terminologi, yaitu penunaian kewajiban pada harta khusus, yang artinya seperti ini: sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat dan ukuran atau kadar, dan diberikan kepada golongan tertentu juga yang berhak menerimanya. Artinya hukumnya wajib diberikan, dan diberikannya itu dari sekumpulan harta yang kita miliki. Artinya tidak semua harta kemudian menurut sifat dan ukuran tertentu ada kadarnya juga. Berikut golongan yang menerimanya pun tidak semuanya. Jadi hanya orang-orang yang tertentu saja. Nanti kita akan membahas selanjutnya, ada di slide berikutnya, tentang siapa saja sih yang bisa menerima zakat itu sendiri. Yang selanjutnya, hukum mengeluarkan zakat. Zakat, sebagaimana yang kita ketahui dari rukun Islam, itu hukumnya adalah wajib, dan wajibnya atau fardunya itu bersifat ain. Artinya apa? Kena kepada setiap individu muslim, tak terkecuali sejak seseorang itu lahir ke bumi sampai ia meninggal, maka zakat itu fardu ain.
Hal ini didasarkan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholah wa atuz zakah, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Zakat di sini terbagi dua, yaitu zakat fitrah atau zakat jiwa. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Oke. Kita langsung saja ke pembahasan zakat fitrah, ya, yang bisa dikatakan sebagai zakat jiwa. Yang berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang artinya zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah dikenal syarat untuk memberi makan terhadap orang miskin, serta sebagai rasa atau bentuk syukur kita terhadap Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa agar kebutuhan mereka tercukupi pada hari raya Idul Fitri. Karena memang zakat fitrah ini dikeluarkan yang paling afdol itu setelah sholat subuh menjelang sholat Id, setelah selesai kita berpuasa. Akan tetapi meskipun demikian kita boleh memberikan zakat sejak tanggal 1 Ramadan. Cuman keafdolannya yang lebih utama zakat fitrah kita keluarkan ketika menjelang sholat Idul Fitri. Baik, yang kedua ada zakat mal atau zakat harta. Secara arti mal artinya adalah harta yang ini zakat kewajibannya sebagai muslim hanya bagi yang memiliki harta benda tertentu saja. Jadi tidak semua harta. Nah, seperti itu. Dan sama untuk diberikannya kepada yang berhak yang menerima sesuai dengan ketentuan nisab atau ukuran banyaknya, batas minimalnya beberapa dan dalam jangka waktu tertentu. Ada yang mungkin 1 tahun atau semisal ketika pas lagi panen. Terus selanjutnya ada slide yang berikutnya, syarat wajib harta zakat. Apa saja sih? Yang pertama, kepemilikan penuh, yang artinya maksudnya harta tersebut berada dalam kontrol kekuasaan secara penuh oleh pemiliknya dan dapat diambil manfaatnya melalui proses kepemilikannya yang benar dan sesuai syariat Islam. Misalkan harta dari kepemilikan usaha, warisan, tabungan, hasil kerja, pemberian negara, donasi, dan lain-lain sebagainya yang intinya didapatkan secara sah. Yang kedua, berkembang, yang artinya harta yang dapat diamalkan ialah harta yang dapat berkembang atau bila diusahakan akan memiliki potensi untuk berkembang. Yang ketiga, mencapai nisab atau mencukupi nisab, yang artinya harta yang dapat diamalkan dalam zakat mal adalah yang juga telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara. Yang keempat, melebihi kebutuhan pokok. Misalnya kebutuhan pokok ialah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan anggota keluarga untuk melangsungkan hidupnya. Artinya
mal atau harta yang dapat diamalkan ialah yang sesuai terhitung lebih dari kebutuhan pokok tersebut. Ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi dengan baik dan yang bersangkutan masih memiliki lebih, maka disarankan agar harta lebih tersebut diamalkan atau dizakatkan. Yang kelima, pemilik tidak berhutang atau yang bersangkutan tidak memiliki hutang. Artinya orang yang belum bebas dari hutang tidak disarankan untuk berzakat, tapi sebaliknya membayar hutang pada waktu yang sama ketika mengeluarkan zakat. Pada intinya seperti ini, harta yang dizakatkan haruslah bebas dari tanggungan hutang. Jadi ketika memberi zakat, kita tidak boleh ada mempunyai tanggungan hutang, seperti itu ya. Terus haul, artinya harta sudah mencapai 1 nisab dan telah melewati masa 1 tahun. Artinya pemilik harta tersebut sudah berlalu 1 tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan atau rikas yang bisa disebut sebagai barang temuan itu tidak termasuk ya. Oke. Selanjutnya apa saja sih orang yang wajib menerima zakat itu? Ada 8 golongan. Asnad atau 8 golongan ya. Yang pertama, orang fakir, yakni orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan. Maka sebagai objek pertama yang menerima zakat adalah harus yang diutamakan orang fakir yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah atau zakat mal. Yang kedua, fakir miskin. Jadi orang yang berusaha bekerja tetapi hasilnya tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi bedanya dengan orang fakir dengan miskin itu tidak mempunyai pekerjaan, tetapi mohon maaf. Bedanya orang fakir dan miskin itu bedanya orang yang mempunyai pekerjaan, ada pekerjaannya, tetapi penghasilan dari pekerjaan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi satu strip lebih tinggi dari orang fakir. Kalau orang fakir kan mempunyai pekerjaan, penghasilannya. Kalau orang fakir tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Nah, sedangkan orang miskin itu mempunyai pekerjaan, tapi penghasilannya dari pekerjaan itu sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, ia pun berhak untuk menerima zakat. Yang ketiga, amil. Orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikannya kepada mustahik. Artinya orang amil atau petugas zakat itu juga berhak menerima zakat, karena mereka juga berupaya untuk mendistribusikannya kepada orang-orang yang fakir, karena mereka juga berhak mengambil jatah, karena mereka juga mempunyai hak sebagai panitia. Selanjutnya yang keempat adalah mu'alaf, orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, untuk menguatkan keislamannya. Artinya orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya, jadi semisalkan ada non muslim kemudian ia masuk Islam, maka dia
diberi zakat supaya lebih kuat keislamannya dan keimanannya. Yang kelima ada budak atau hamba sahaya. Untuk pada zaman sekarang ini mungkin tidak ada perbudakan, karena pada zaman Rasul dulu memang ada perbudakan ketika ada hamba sahaya yang sedang menyicil untuk kemerdekaan dirinya supaya tidak menjadi budak lagi. Nah, maka mereka diberi harta dari zakat itu. Nah, berikutnya ada gharimin, orang-orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya. Semisal ada orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak bisa melunasinya untuk saat ini, maka orang tersebut berhak menerima zakat. Seperti itu ya. Selanjutnya ada fi sabilillah, orang yang sedang bekerja ikhlas, berjuang di jalan Allah, atau sesuatu yang diproyeksikan untuk kepentingan di jalan Allah Ta'ala. Mungkin untuk sekarang saat ini fisabilillah kan orang-orang yang dulu berperang di jalan Allah. Maka zaman Rasul dahulu banyak orang yang berperang di jalan Allah membela agama, maka dia berhak menerima zakat. Nah, kalau sekarang kemungkinan fisabilillah itu tidak terjadi ataupun jarang terjadilah. Kalaupun ada, itu hanya sebagian di beberapa negara saja tersebut, maka dia berhak menerima zakat. Yang terakhir ada musafir atau ibnu sabil, adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan biaya. Nah, artinya misalkan kalau ada yang sedang bepergian dan bukan bepergian dalam keadaan maksiat atau di jalan maksiat, misalkan ya sedang pulang dari daerahnya, pulang ke daerahnya dari pesantren, semisal kehabisan bekal atau biaya, maka kasih dia harta zakat. Nah, di zaman modern sekarang banyak ulama yang menafsirkan ibnu sabil ini termasuk orang yang sedang nyantri di pesantren. Maka berilah sedikit zakat tersebut. Terus yang selanjutnya, yang terakhir dari hikmah zakat. Hikmah zakat itu ada berapa ini? Ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Nah, yang pertama, memperoleh ridha Allah, semata-mata mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmahnya, ketika kita memberikan zakat, kita hanya mengharapkan ridha Allah, mendapat rahmat dari Allah atau pertolongan. Yang kedua, membersihkan harta. Artinya kita menunaikan kewajiban zakat, kita berharap untuk membersihkan harta yang kita miliki. Misal ada barang-barang kotor atau harta yang kotor, kita bisa zakatkan. Bukan berarti kita zakat dengan menggunakan barang yang kotor atau harta yang kotor. Artinya kita berzakat untuk bisa mengharapkan mensucikan harta yang kita miliki, seperti itu. Yang ketiga, memelihara lebih barokah. Nah, ketika kita mempunyai harta yang lebih, kita mengharapkan barokah, atau bisa lebih tepatnya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mana contohnya penipuan dan lain sebagainya, seperti itu. Yang keempat, sebagai bentuk rasa syukur, wujud syukur kita. Semoga kita ketika menunaikan ibadah zakat, kita diharapkan diberikan anugerah dengan kecukupan harta. Jadi wujud syukur itu anugerah yang
anugerah dengan kecukupan harta untuk sehari-hari kita bisa menghidupi keluarga kita sendiri. Selanjutnya, hikmah zakat itu menjauhkan sifat tercela. Artinya seperti ini, kita berzakat, hikmahnya menjauhkan sifat tercela, seperti contoh iri hati kepada muzaki. Muzaki itu orang yang kaya, yang berkecukupan. Jadi kita bisa menghindar dari hal-hal tersebut, dari sifat tercela, iri dengki terhadap orang yang lebih mempunyai harta dari kita. Selanjutnya, mengurangi kemiskinan. Zakat yang diterima dari yang mengeluarkan zakat untuk penerimanya itu bisa menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya. Jadi kita berharap ketika kita menunaikan ibadah zakat, ketika memberikannya kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya, kita juga mengharapkan agar selanjutnya orang tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidup selanjutnya. Yang terakhir, penyemangat berusaha. Kita artinya seperti ini. Kita memberikan harta zakat kita kepada mustahik atau orang yang menerimanya, itu kita berharap yang bersangkutan bisa semangat lagi untuk keluar dari zona nyamannya. Nah, zona nyamannya itu dari zona kemiskinan, karena ketika kita membantu, maka kita berharap juga menghindari angka kemiskinan yang ada di Indonesia kita saat ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.